Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Kita dipimpin salah satu. Ya, apanya? Yuk, ya. Syabra berdoa mulai. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran kita semuanya diberi kelancaran di kesehatan semuanya. Ya, pelajaran yang lalu itu tentang yaitu mengenal cahaya dan bunyi. Siapa yang tahu cahaya? Apa? Cahaya? Nah, di situ bahwa cahaya itu sendiri yaitu bentuk radiasi elektromagnetik yang bisa kita lihat dengan mata. Dari luar sana ya, kita ada cahaya yang masuk, yaitu seperti ini juga termasuk cahaya elektromagnetik. Dan yang lain, kemudian cahaya itu merambat dalam garis lurus dan memiliki kecepatan sekitar 300.000 km ya. Contohnya ini, namanya ini kita jadi dalam 1 detik itu sudah nyampe ke ratusan kilo. Dan sumber cahaya bisa alami seperti matahari atau bugatan seperti lampu tadi yang bisa oleh panel. Yang lain, cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu termasuk pantulan dan pembiasan. Pemantulan seperti apa? Nah, contohnya lihat di sini. Karena ada itu pemantulan cahaya. Ini sinar datang. Mantul kemana? Nah, sinar datang sama dengan sinar pantul. Nah, sinar datang sama dengan sinar pantul. Tetap pada apa? Domain datang. Seperti ini. Nah, ya seperti namanya ini. Ada apa? Hujan datang. Adanya sinar pantul, sinar datang sama dengan sinar pantul. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudutnya ini B. Kemudian 1, 2. Keterangannya yang nomor 1 itu adalah sinar datang. Sinar datang tetap pada bidang datar, yaitu memantulkan sinar. Yang nomor 2 adalah sinar datang. Kemudian yang kedua sinar pantul. Kemudian untuk yang A, atau bisa saja dilanjut dengan 3 ya. 3, 4. Nomor 3 itu adalah sudut datang. Yang keempat sudut
tantul. Kemudian yang kelima adalah bidang dapat. Itu adalah di hukum pemantulan di situ. Sinar datang sama dengan sinar pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantul terletak pada sebuah bidang dapat. Bisa diterima? Bisa. Lanjut. Tadi di depan dikatakan bahwa di situ adalah sifatnya sinar itu adalah merambat lurus, tembus cahaya. Tapi ini coba lihat lurus, lihat semuanya. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ke sana bisa dilihat? Dikatakan bahwa sinar lurus walaupun terhalang oleh suatu benda. Namanya ini benda bukan? Nah, bendanya bisa tidak tembus cahaya? Bisa. Coba saja. Bisa terlihat? Nah, ini namanya adalah bahwa sifatnya cahaya itu tembus cahaya. Tapi semua benda tidak bisa menembuskan cahaya. Ya, kecuali benda bening. Nah, seperti itu kaca jendela juga bisa menembus ya bisa dilihat dari luar. Tapi kalau benda yang lain yang tidak bening, nah, itu tidak bisa tembus cahaya. Bisa terima? Bisa. Lanjut kemudian. Tadi sudah sampai pada pembiasan, pemantulan sudah. Kemudian bunyi adalah getaran gelombang mekanik yang menyebar melalui medium seperti udara, air atau benda padat. Nah, seperti tadi. Umpamanya gini, kita dapat ini punya apa? Punya pukul. Nah, coba saya minta tolong temanmu putra dan putri. Nah, juga sama Dija. Coba Anda dengarkan pukulmu di pojok sana. Sama tidak nanti? Berarti tembok sana. Iya sama Dija. Tempelkan telingamu. Yang lihat di sana. Sana terus sana ada digas ini. Nah, tempelkan telingamu di situ, tembok sini ini ya. Kemudian menghadap ke sana biar tidak terlihat sini. Nah, sudah dengar? Nah, kita kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, tadi ada pukulan berapa kali? Nah, sana? Dua kali. Berarti antara temanmu yang satu dengan yang lain itu berarti sama. Berarti walaupun itu tidak melihat bahwa getaran itu merambat pada benda. Apakah semua bunyi itu dapat didengar? Dapat didengar? Bisa didengar. Cuma bunyi itu ada bunyi lemah dan bunyi kuat. Contohnya ini. Ini apa? Apa ini? Bambu. Nah, bambu setelah ini dikasih lobangan. Nah, ini namanya kentrong.
Ya kan? Kali ini lihat bambu, ya. Tapi bambu tersebut dikasih kodangan namanya kentongan, ya kan? Nah, kentongan ini saya pukul, ya kan? Dengar? Ini termasuk bunyi apa? Bunyi lemah, ya kan? Sama mukulnya. Nah, ini termasuk bunyi kuat. Atau bunyi kuat itu dapat memantul berapa itu gempa bunyi. Bisa diterima? Bisa. Tuh. Kemudian ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau tidak, Kak Guru ingin bertanya. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru bertanya. Tadi sifatnya apa? Sifatnya cahaya apa? Tidak. Nah, sifatnya apa? Cahaya itu dapat menembus benda bening, dapat memantulkan cahaya. Bisa terima? Ini yang lain Pak Guru punya pertanyaan, Anda dijawab dengan kelompok, cara kelompok. Nah, yuk, ini daging ini diamati. Ayo dong. Ini langsung kelompok. Dari masing-masing kelompok, karena contohnya ini kelompok 2, itu tinggal menyesuaikan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ditulis anggotanya masing-masing namanya. Ya, bisa terima? Kemudian petunjuknya, perhatikan gambar yang ada dan ikuti langkah-langkah yang diberikan. Kemudian ya, waktunya sudah cukup, sudah selesai. Ya, jadi kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil kesimpulan yang diperoleh dari temanmu, ya, bacakan ya, maju. Salah satu. Ya, Anda dengarkan hasilnya kesimpulan temanmu. Ini bacakan. Adanya cahaya dari baterai yang dinyalakan melalui benda bening, cahaya tersebut akan tembus besi. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi terima kasih itu untuk hasil kesimpulan dari kelompok 1 bahwa benda, khususnya untuk baterai itu akan dinyalakan bisa menembus pada benda bening, tembusnya secara lurus. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih baik lagi. Kemudian edukasi kelompoknya ya diberikan sehat jasmani rohaninya. Sekian, aku kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.